Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Diani Kosu dengan NPM 2017-015-00358, kelas X6C, jurusan Bimbingan dan Konseling, kelas ekstensi di Universitas Intraprasta PGRI atau UNINDRA. Saya akan menjelaskan secara singkat kode etik dalam profesi konseling. Jadi, setiap profesi memiliki kode etik yang digunakan untuk melindungi dan mengarahkan kepada para konselor dalam melaksanakan prakteknya. Berlaku pula untuk profesi konselor atau guru bimbingan dan konseling yang memiliki kode etik profesi konselor di Indonesia, yang dirancang oleh berbagai pihak berkompeten yang dinaungi oleh APKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling di Negara Indonesia. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN adalah organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi akademik S1 dari program studi bimbingan dan konseling serta program pendidikan konselor atau PPK. Kualifikasi yang dimiliki konselor adalah kemampuan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam layanan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir atau yang disingkat PSBK bagi seluruh klien. Seorang konselor profesional memberikan layanan berupa pendampingan, pengkoordinasian, mengkolaborasikan, dan memberikan layanan konsultasi yang dapat diciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi klien dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok profesionalitas. Yang pertama, setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan baik. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk mengembangkan dirinya. Setiap individu memiliki hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidupnya dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya kelak. Yang keempat, setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etika layanan. Jadi, dalam kode etik profesi konselor itu mempunyai tujuan, yaitu melindungi konselor menjadi anggota asosiasi dan klien sebagai penerima layanan, mendukung misi APKIN. Yang ketiga, kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanannya. Yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota asosiasinya. Etika profesi, bimbingan dan konseling merupakan kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor atau guru BK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan dan bimbingan konseling kepada para konseling. Kaidah tersebut adalah sebagai setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia yang baik dan mendapat layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan budaya. Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Setiap konselor membantu perkembangan konseling. Hubungan konselor dan konseling sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan pada kode etik. Kode etik bimbingan dan konseling merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi dan diamalkan dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling yang pertama sudah pasti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Salah satunya guru BK. Setiap anggota APKIN wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi konselor. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka akan mendapatkan sanksi yang mekanismenya menjadi tanggung jawab Dewan Pertimbangan Kode Etik APKIN sebagaimana yang diatur dalam anggaran rumah tangga APKIN pada bab 10 Romawi pasal 26 ayat 1 dan 2 bunyinya sebagai berikut. Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik, Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dewan Pertimbangan Kode Etik, Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mempunyai fungsi pokok, yaitu menegakkan penghayatan dan pengalaman kode etik Bimbingan dan Konseling Indonesia, memberikan pertimbangan pada pengurus besar atau pengurus APKIN daerah atau adanya perbuatan melanggar kode etik, bimbingan dan konseling oleh anggotanya setelah mengadakan penyelidikan dengan seksama dan bertanggung jawab. Bertindak sebagai sanksi di pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Bentuk pelanggarannya nih didasarkan kepada siapa yang melanggar. Yang pertama, untuk konseli, menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang lain, melakukan perbuatan asusila terhadap konseli, melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada konseli, kesalahan dalam melaksanakan praktek profesional. Yang kedua, untuk organisasi profesi, tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, mencemarkan nama baik profesi. Yang ketiga, terhadap teman sejawat atau profesi yang terkait. Profesi lain yang terkait maksudnya. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti menghina, menjelek-jelekan di media sosial, dan lain-lain. Melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Konselor wajib mematuhi segala macam kode etik dan bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya akan diberikan sanksi, yaitu teguran secara lisan dan tertulis, memberikan peringatan keras secara tertulis maksudnya ya, pencabutan keanggotaan APKIN, pencabutan lisensi, dan apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan, kelebihan hanya Allah yang punya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.